Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Dan pada saat ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kebenaran-Mu yang di dalam Alkitab ini. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita tentang riwayat Tuhan Yesus. Dan pokok pikiran kita atau bahasan kita adalah ajaran Tuhan Yesus tentang doa. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Nah, saudara sekalian, apa itu doa? Doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Kita manusia dicipta oleh Allah berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Yaitu kita diberi roh jiwa yang dapat berkomunikasi dengan Allah. Karena Allah itu adalah roh. Hanya manusia lah yang dapat berkomunikasi dengan Allah. Karena hanya manusia yang punya roh jiwa ini. Melalui doa ini, kita memuji dan menyembah Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia. Melalui doa juga, kita panjatkan permohonan kita kepada Allah, supaya Tuhan mengabulkan permohonan kita. Saudara sekalian, dosa telah memisahkan kita, manusia, dengan Allah yang Maha Suci. Karena Allah itu Maha Suci, tetapi sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia telah jatuh dalam dosa. Maka hubungan manusia dengan Allah itu menjadi putus. Tetapi Tuhan Yesus telah datang menjadi manusia, telah menjadi juru selamat kita, telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kita mengatakan kita didamaikan kembali dengan Allah. Hal ini dapat kita baca di dalam Roma pasal 5 dan 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita tidak saja didamaikan dengan Allah, bahkan kita dapat menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Allah itu mengaku kita sebagai anaknya. Oleh sebab itu, dalam doa kita menyebut atau memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Hal ini dapat kita baca seperti tadi kita baca Matius pasal 6 ayat 6
dan ayat 8 dan ayat 9. Jadi kita mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah. Kita boleh memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita jangan seperti orang munafik yang suka berdoa di depan umum supaya dilihat dan dipuji orang. Demikianlah perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara sekalian, teguran Tuhan Yesus ini adalah ditujukan kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang Yahudi. Orang Yahudi itu mempunyai dua macam doa. Mereka sudah menyusun doa-doa mereka atau dituliskan doa mereka dengan bahasa yang indah, dengan kata-kata yang sangat bagus. Mereka harus menghafal doa-doa mereka itu. Orang Yahudi mempunyai dua macam doa. Yang pertama adalah Shema, yang terdiri dari 3 perikop pendek dari kitab Taurat, yaitu Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, pasal 11 ayat 13 sampai 21, lalu Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 41. Mereka harus mengucapkan kata-kata itu adalah doa itu setiap hari 2 kali, yaitu pagi sebelum jam 9 dan malam sebelum jam 9. Itu doa mereka yang pertama. Doa mereka yang kedua adalah yang disebut Semonek Esrek, yang artinya doa 18. Jadi di dalam doa ini ada 18 macam doa mereka yang mereka ucapkan setiap hari 3 kali. Yaitu pada jam pagi jam 9, siang jam 12, dan sore jam 3. Jadi orang Yahudi itu sudah ada kebiasaan mengucapkan doa-doa yang sudah disusun pada jam-jam yang tertentu. Jadi mereka ucapkan doa-doa tersebut biasanya di bait Allah atau bait suci atau di rumah-rumah ibadat mereka yang disebut sinagog. Namun kadang-kadang karena kesibukan atau dalam perjalanan, sehingga pada waktu tiba doa mereka itu tidak sempat berdoa. Maka mereka diizinkan berdoa dimanapun mereka berada. Sehingga terjadilah pada jam-jam doa tersebut, banyak mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan atau di tempat umum. Ya. Jadi saudara sekalian, sebenarnya doa cara demikian adalah bagus. Supaya mereka ingat kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tetapi karena kebiasaan ini, banyak orang yang berdoa sengaja memilih tempat-tempat umum supaya dilihat oleh orang lain, supaya orang lain memuji mereka. Maka orang-orang inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak melarang kita berdoa di tempat yang umum. Atau kita boleh saja doa kita dilihat atau didengar oleh orang lain. Yang ditegur oleh Tuhan Yesus adalah kita tidak boleh sengaja berdoa di tempat umum supaya dilihat orang dan dipuji oleh orang lain. Saudara sekalian, jadi yang ditegur oleh Tuhan Yesus bukan kita tidak boleh berdoa di tempat umum. Bukan doa kita tidak boleh didengar orang lain. Tetapi jangan sengaja kita berdoa di tempat umum supaya kita mendapat pujian. Nah, doa-doa yang demikian tentu tidak berkenan di hati Tuhan.
Lalu kita melihat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6. Demikian kata Tuhan Yesus. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa maksudnya? Tutup pintu, berdoa di dalam kamar, dan sebagainya. Nah, di sini ada dua makna atau dua maksud atau dua arti. Yang pertama, yaitu kita menyediakan kamar khusus, kamar untuk kita berdoa. Supaya kita tidak diganggu oleh orang lain di dalam rumah itu. Jadi, tutup pintu, ya, di dalam kamar itu memang secara fisik. Jika di rumah kita ada kamar, ada tempat khusus di mana kita berdoa. Tetapi juga mempunyai maksud yang kedua, yaitu tutup pintu masuk ke kamar kita itu adalah mengenai hati kita. Yaitu supaya kita dapat konsentrasi hati dan pikiran kita di dalam doa. Supaya doa kita tidak terganggu oleh pikiran-pikiran kita yang melayang entah kemana-mana. Jadi kita diajar oleh Tuhan Yesus supaya waktu kita doa, kita harus pusatkan hati dan pikiran kita, konsentrasikan perhatian kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak terganggu oleh suasana hati kita. Nah, saudara sekalian, kita melihat ketika Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 dicatat demikian. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini kejadian adalah ketika Tuhan Yesus menginap di rumah Petrus di Kapernaum. Ya, dia menginap di sana. Pagi-pagi buta, sebelum matahari terbit, Tuhan Yesus keluar dari rumah dan pergi tempat yang sepi, tempat yang tidak ada orang mengganggu. Disitulah Tuhan Yesus berdoa. Jadi maksud Tuhan Yesus di sini adalah kita mencari tempat di mana kita dapat berdoa secara pribadi kepada Allah. Jadi bukan harus di rumah ibadah. Bukan harus ada di kamar tertentu. Tidak. Tetapi maksud Tuhan Yesus adalah kita menjaga hati kita. Cari tempat yang sunyi. Yang tidak diganggu oleh orang lain. Dengan demikian kita berdoa kepada Allah yang Maha Tahu itu. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 pasal 6 ayat 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ini tidak berarti kita tidak boleh mengulangi doa yang sudah kita ucapkan. Atau berdoa satu kali saja. Tidak boleh lagi mengulangi doa yang sudah kita ucapkan. Saudara sekalian, bukanlah maksud demikian. Kita tahu Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap, maka Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus berdoa 3 kali dengan doa yang sama. Berarti Tuhan Yesus mengulangi doanya sampai 3 kali doa yang sama. Demikian juga di Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Di situ memberitahukan kepada kita, Tuhan Yesus berdoa sepanjang malam. Nah, saudara sekalian, sepanjang malam berdoa. Berarti
Tentu ada kata-kata yang diulang-ulangi. Jadi maksud Tuhan Yesus di sini tidak boleh berdoa dengan bertele-tele, yaitu mengucapkan doa dengan kata-kata yang kosong, kata-kata yang tanpa makna, atau kata-kata doa yang tidak kita jiwai atau kita tidak hayati. Hanya mulut saja yang berdoa, yang mengucapkan kata-kata itu tetapi hatinya tidak. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan banyak orang yang tidak mengenal Allah mengira banyak kata-kata dalam doa, maka Allah itu akan mengabulkan doa mereka. Tuhan Yesus mengatakan tidak. Yang penting adalah kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi tidak tergantung berapa banyak kata-kata yang kita ucapkan. Saudara sekalian, jadi sekali lagi Tuhan Yesus di sini menegur orang-orang yang mengulang-ulang kata-kata doanya tapi tanpa makna. Bukan berarti kita tidak boleh mengulangi doa yang sama. Ya, saudara sekalian, contohnya tadi saya sudah ungkapkan, Yesus di Taman Getsemani berdoa 3 kali dengan doa yang sama. Lalu kita melihat Tuhan Yesus berkata bahwa Allah Bapa sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Nah, saudara sekalian, ada masalah. Kalau Allah sudah mengetahui apa yang jadi kebutuhan kita sebelum kita mendoakannya, apakah kita masih perlu mendoakannya kepada Allah? Karena Allah itu sudah tahu sebelum kita berdoa. Nah, saudara sekalian, kita harus ingat, berdoa kepada Allah bukanlah memberitahukan kepada Allah apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Allah itu sudah tahu. Justru karena Allah itu sudah tahu, kita berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan rendah hati, memohon belas kasihan. Jadi bukan memberi laporan kepada Allah tentang keadaan kita. Karena Allah itu sudah tahu. Karena Allah sudah tahu, justru kita datang minta pertolongan kepadanya. Saudara sekalian, Tuhan tahu apa keadaan kita. Maka Tuhan akan memberi yang terbaik untuk kita. Menjawab doa kita dan memberi yang terbaik untuk kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya melalui ajaran Tuhan Yesus tentang doa ini, saya ulangi lagi, doa adalah komunikasi kita dengan Allah yang ada di sorga melalui roh kita kepada Tuhan. Kita menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Maka di dalam doa kita menyebut Allah itu Bapa kami yang ada di sorga. Nah, doa itu bukan untuk didengar atau dilihat oleh orang lain. Doa adalah kita kepada Allah yang Maha Tahu dan Maha Kasih. Tuhan Yesus juga ingatkan kita berdoa jangan bertele-tele. Artinya jangan memakai kata-kata yang tanpa makna, berulang-ulang. Tetapi kita tidak menjiwai kata-kata doa tersebut. Kemudian adalah doa kita harus pusatkan atau konsentrasikan hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita berdoa tetapi hati kita, pikiran kita melayang entah kemana-mana. Demikian juga, doa bukanlah untuk memberi laporan atau memberitahukan kepada Tuhan tentang keadaan kita. Karena Tuhan itu sudah tahu. Justru dalam doa kita mohon pertolongan dari Tuhan. Mohon belas kasihan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya melalui apa yang dikatakan oleh Tuhan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita mempunyai doa yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih
Engkau mengajar kami berdoa supaya kami tahu doa kami adalah ditujukan kepada Allah Bapa kami yang ada di surga. Bukan untuk dilihat orang lain, bukan untuk dipuji oleh orang lain, tetapi adalah untuk minta pertolongan dan belas kasihan dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari hari ini, mengajar kami lebih baik lagi di dalam doa-doa kami, supaya doa kami lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita, supaya kita boleh mempunyai kehidupan doa yang lebih baik lagi. Tuhan berkati kita.